Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinta Maharani Fitri dari Pendidikan Seni Pertunjukan akan mempresentasikan sejarah teater barat, Yunani sampai realisme di Amerika dan teater tradisional di Indonesia. Asal mula teater. Waktu dan tempat pertunjukan teater pertama kali dimulai tidak diketahui. Adapun yang dapat diketahui hanyalah teori tentang asal mulanya. Di antaranya teori tentang asal mula teater adalah sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari upacara agama primitif. Unsur cerita ditambahkan pada upacara semacam itu yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater. Meskipun upacara agama telah lama ditinggalkan, tapi teater ini hidup terus hingga sekarang. Selanjutnya berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya. Dalam acara ini, seorang mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Yang selanjutnya berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Cerita itu kemudian juga dibuat dalam bentuk teater atau kisah perburuan kepahlawanan peran dan sebagainya. Selanjutnya teater Yunani klasik. Teater pertunjukan teater Yunani pertama yang permanen dibangun sekitar 2300 tahun yang lalu. Teater ini dibangun tanpa atap dalam bentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk penonton melengkung dan berundak-undak yang disebut amphitheater. Ribuan orang mengunjungi amphitheater untuk menonton teater-teater. Ciri-ciri khusus pertunjukan teater pada masa Yunani kuno adalah pertunjukan dilakukan di amphitheater, sudah menggunakan naskah lakon. Seluruh pemainnya pria, bahkan peran wanitanya dimainkan pria dan memakai topeng karena setiap pemain memerankan lebih dari satu tokoh. Cerita yang dimainkan adalah tragedi yang membuat penonton tegang, takut, dan kasihan, serta cerita komedi yang lucu, kasar, dan sering mengkritik tokoh terkenal pada waktu itu. Selanjutnya, selain pemeran utama juga ada pemain khusus untuk kelompok kor atau penyanyi, penari, dan narator, atau pemain yang menceritakan jalannya pertunjukan. Selanjutnya teater Romawi klasik. Setelah tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma, begitu juga teater. Namun mutu teater Romawi tak lebih daripada teater Yunani. Teater Romawi menjadi penting karena pengaruhnya kelak pada zaman Renaissance. Teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 2240 Masehi. Pertunjukan ini dikenalkan oleh Livius Andronicus, seniman Yunani. Selanjutnya teater abad pertengahan. Dalam tahun 1400-an dan 1500-an, banyak kota di Eropa mementaskan drama untuk merayakan hari-hari besar umat Kristen. Drama-drama dibuat berdasarkan cerita-cerita Alkitab dan dipertunjukkan di atas kereta yang disebut pageant dan ditarik di keliling kota. Ciri-ciri teater abad pertengahan adalah yang pertama, drama dimainkan oleh aktor-aktor yang belajar di universitas sehingga dikaitkan dengan masalah filsafat dan agama. Selanjutnya, aktor bermain di panggung di atas kereta yang bisa dibawa berkeliling menyusuri jalanan. Lirik-lirik dialog drama menggunakan dialek atau bahasa. Drama-drama yang disisipi cerita kepahlawanan yang dibumbui cerita percintaan. Drama diaminkan di tempat umum dengan memungut bayaran. Drama tidak memiliki nama mengarang. Selanjutnya Renaissance. Abad 17 memberi sumbangan yang berarti bagi kebudayaan barat. Sejarah abad 15 dan 16 ditentukan oleh penemuan-penemuan penting, yaitu mesin kompas dan mesin cetak. Semangat baru muncul menyelidiki kebudayaan Yunani dan Romawi klasik. Ciri-ciri teater Renaissance adalah naskah lakon yang dipertunjukkan meniru teater zaman Yunani klasik, cerita bertema mitologi atau kehidupan sehari-hari, tata busana dan setting yang dipergunakan sangat inovatif, pelaksanaan perspektif dan Vagade Roma menggunakan panggung proscenium, yaitu bentuk panggung yang memisahkan area panggung dan penonton. Selanjutnya teater zaman Elizabeth. Pada tahun 1576, selama pemerintahan Ratu Elizabeth I, gedung teater besar dari kayu dibangun di London, Inggris.
Gedung teater ini sangat sukses sehingga banyak gedung sejenis dibangun di sekitarnya, salah satunya yang disebut Globe. Gedung teater ini bisa menampung 3.000 penonton. Penonton yang mampu membeli tiket duduk di sisi-sisi panggung, mereka yang tidak mampu membeli tiket berdiri di sekitar panggung. Selanjutnya, teater abad 17 di Spanyol dan Prancis. Drama agama hanya berkembang di Spanyol Utara dan Barat karena sebagian besar Spanyol dikuasai Islam. Ketika kekuasaan Arab dapat diusir dari Spanyol kira-kira tahun 1400, maka drama dijadikan salah satu media untuk menghistorikan kembali bekas jajahan Arab. Teater berkembang sebagai media dakwah agama. Inilah sebabnya drama agama berkembang di Spanyol. Gereja sangat berperan dalam pengembangan drama. Pertunjukan yang berkembang adalah autos sacramentals dan ciri-ciri antara lain. Yang pertama, tokoh-tokoh dalam cerita adalah tokoh simbolik, misalnya si dosa, si bijaksana, dipertemukan dengan tokoh supranatural dan manusia biasa dan cerita berdasarkan kehidupan sekuler maupun ajaran gereja. Selanjutnya, teater restorasi di Inggris. Zaman restorasi adalah zaman kebangkitan kembali kegiatan teater di Inggris setelah kaum Puritan yang berkuasa menutup kegiatan teater. Segala bentuk teater dilarang, namun setelah Charles II berkuasa kembali, ia menggunakan kembali teater. Adapun ciri-ciri pada zaman restorasi adalah tema cerita bersifat umum dan penonton sudah mengenalnya. Tokoh wanita diperankan oleh pemain wanita. Penonton tidak lagi semua lapisan masyarakat, tetapi hanya kaum menengah dan kaum atasan. Gedung teater mencontoh gaya Italia. Pertunjukan diselenggarakan di gedung, proscenium diperluas dan menambah area yang disebut apron, sehingga terjadi komunikasi yang intim antara pemain dan penonton. Selanjutnya, teater abad 18. Di abad ke-17, teater Italia memiliki struktur bangunan dan panggung-panggung arsitektural. Panggung-panggung itu dihiasi setting, perspektif yang dilukis. Letak panggung dipisahkan dan auditorium oleh lengkung proscenium. Di Inggris dan Spanyol tidak terdapat pemain wanita dalam pementasan teater mereka. Tradisi tersebut berlangsung sampai kira-kira 1587 di abad ke-17. Perusahaan-perusahaan seni peran Prancis dan Inggris mulai menambahkan wanita ke dalam rombongan-rombongan pertunjukan mereka. Di Amerika, teater kolonial baru mulai muncul. Mereka menggunakan sandiwara dan aktor-aktor Inggris. Abad ke-18 adalah masa agung pertama teater untuk kaum bangsawan. Pada abad 18, teater di Prancis dimonopoli oleh pemerintah dengan komedi franchise-nya. Secara tetap mereka mementaskan komedi dan tragedi, sedangkan bentuk opera, drama pendek, dan burlesque dipentaskan oleh rombongan teater Italia, Commedia Italiani, yang biasanya mementaskan di pasar-pasar malam. Sampai akhir abad, di Prancis menjadi pusat kebudayaan Eropa. Drama Prancis yang neoklasik menjadi model di seluruh Eropa. Kecenderungan neoklasik menjalar ke seluruh Eropa. Ia tidak meneruskan tradisi dell'arte, tetapi menciptakan sendiri komedi-komedi fantasi dan adegan-adegan penuh improvisasi. Komedi dell'arte sendiri mulai merosot dan tidak populer di Italia pada akhir abadnya. Sedangkan dalam tragedi, penulis Italia abad itu yang menonjol hanya Vittorio Alfieri. Selanjutnya, teater romantik. Ciri-ciri teater romantik itu menggunakan naskah dan struktur yang bersifat longgar dengan karakter tokoh yang berubah-ubah di setiap episode. Plot cerita memiliki episodenya sendiri. Inti cerita adalah masalah kebebasan, membawakan cerita kesejarahan yang memuat adegan perang, pemberontakan, pembakaran istana, perang, tanding, dan sebagainya. Panggung dihiasi dan gambar-gambar yang sangat indah. Setting, perspektif diganti dan lukisan untuk layar sayap panggung dan sayap belakang, dan bentuk skenery ditampilkan bergantian. Selanjutnya, gaya pementasan.
Gaya dapat didefinisikan sebagai gerak ragam penampilan sebuah pertunjukan yang merupakan wujud ekspresi dari cara pribadi sang pengarang lakon dalam menerjemahkan cerita kehidupan di atas pentas. Konvensi atau aturan-aturan pementasan yang berlaku pada masa lakon ditulis. Konsep dasar sutradara dalam mementaskan lakon yang dipilih untuk menegaskan makna tertentu. Selanjutnya ada presentational. Hampir semua teater klasik menggunakan gaya ini. Dalam pementasannya, gaya presentational memiliki ciri khas. Pertunjukan dipersembahkan khusus kepada penonton. Bentuk-bentuk teater awal selalu menggunakan gaya ini yang memang sajian pertunjukan mereka benar-benar dipersembahkan kepada penonton. Selanjutnya, representational atau realisme. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi abad 19, bersama itu pula teknik tata lampu dan tata panggung maju pesat sehingga para seniman teater berusaha dan keras untuk mewujudkan gambaran kehidupan di atas pentas. Perwujudan dari usaha ini melahirkan gaya yang disebut representational atau biasa disebut realisme. Gaya ini berusaha menampilkan kehidupan secara nyata di atas pentas sehingga apa yang disaksikan oleh penonton seolah-olah bukanlah sebuah pentas teater tetapi potongan cerita kehidupan yang sesungguhnya. Para pemain beraksi seolah-olah tidak ada penonton yang menyaksikan. Tata artistik diusahakan benar-benar menyerupai situasi sesungguhnya di mana lakon itu berlangsung. Gaya realisme sangat mempesona karena berbeda sekali dan gaya presentasional. Para penonton tak jarang ikut hanyut dalam laku cerita sehingga mereka merasakan bahwa apa yang terjadi di atas pentas adalah kejadian sesungguhnya. Unsur-unsur gaya representasional adalah aktor saling bermain di antara mereka, beranggapan seolah-olah penonton tidak ada sehingga mereka benar-benar memainkan sebuah cerita seolah-olah sebuah kenyataan. Konvensi seperti bicara menyamping atau exit dan soliloquy sangat dipatasi menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, selanjutnya ada teater yang berasal dari Indonesia. Yang pertama, teater tradisional Jawa Barat. Itu ada Ogel dan Longser. Ogel yaitu lawakan santai tentang kehidupan manusia, iringan musiknya meliputi kendang, trompet, dan angklung. Sedangkan Longser adalah kelompok teater tradisional yang tumbuh dan berkembang di Jonggol, Sumedang. Isinya bercerita tentang kehidupan manusia yang diiringi pencak silat dan lawakan. Pengiring musiknya ialah gamelan. Dan selanjutnya ada wayang golek. Wayang golek memiliki dua jenis, dari wayang golek papak atau cepak dan wayang golek purwa yang ada di daerah Sunda. Selanjutnya teater tradisional Banten. Teater tradisional Banten rata-rata mirip dengan Jawa Barat karena pernah satu provinsi dan memiliki kebudayaan yang serupa. Contohnya ialah ubruk, hanya saja membedakan ialah bahasa yang digunakan ialah campuran Sunda, Jawa, dan Melayu. Selanjutnya teater tradisional Jakarta. Seperti yang sudah diketahui bersama, teater tradisional ini di wilayah Jakarta ialah lenong. Teater ini sering digunakan oleh orang-orang Betawi dengan gaya guyonan yang khas. Selanjutnya ada teater tradisional Jawa Tengah. Teater Jawa Tengah dikenal dengan pertunjukan ketoprak, wayang orang, serandul, dan wayang kulit. Umumnya cerita teater di daerah ini berasal dari kisah Ramayana, Mahabharata, sejarah, dongeng, maupun legenda. Selanjutnya ada teater tradisional Yogyakarta. Teater tradisional yang berasal dari Yogyakarta adalah Legendarian ditampilkan dalam bentuk opera yang bermakna sebagai penghibur hati. Biasanya Legendarian seringkali dimainkan di lingkungan istana. Selanjutnya ada teater tradisional Jawa Timur. Teater yang sangat terkenal di Jawa Timur adalah ludruk. Peralatan musik yang digunakan dalam pementasan ialah kendang, kemput, cimpung, cidor, dan gambang. Cerita yang sering dimainkan berasal dari dongeng, legenda, sejarah, atau tentang para jagoan khas Jawa yang sakti. Selanjutnya ada teater dari Bali. Ada beberapa teater tradisional yang berkembang di Bali yaitu Gambuh, Topeng, Prembon, Barong, Arca, dan Kecak. Selanjutnya ada teater tradisional Sumatera.
Teater tradisional di daerah-daerah Sumatera pada umumnya memiliki satu kesamaan, yaitu berasal dari suku Melayu. Berikut teater tradisional Sumatera, yaitu ada Dalupa dari Aceh, Bakaba dan Randai dari Minangkabau, Makleong dan Mendu berasal dari Kepulauan Riau. Selanjutnya ada Lumuluk berasal dari Sumatera Selatan. Selanjutnya teater tradisional Sulawesi, itu ada Didong, kesenian yang memadukan unsur tari vokal dan sastra. Ada Kondu Buleng, teater ini berasal dari Bugis, Makassar. Ada Bacok Purej, jenis teater ini merupakan teater boneka yang terbuat dari kapas dan direndam dengan kanji. Selanjutnya ada teater tradisional Kalimantan. Pada teater tradisional Kalimantan yang familiar ialah Mamanda yang berasal dari Kalimantan Selatan. Mamada dilakukan di alam terbuka atau lapangan, tidak menggunakan panggung tetapi menggunakan serubung atau bangsal berukuran 5 x 10 meter sehingga penonton mengelilingi bangsal tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.